Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Pak, kami mengganggu waktu Bapak istirahat. Baik, di sini kami berempat, CGPA 6 dari Lampung Selatan, instansi kita kan dari sini ya Pak ya, asal sekolah kita dari SMK Negeri 2 Kalianda. Nama saya Nina Mulyani, sebelah saya Agus Burkon. Saya Lisna Kurnia. Dian Irawan. Ya, di sini kami mendapat tugas di CGPA 6 ini pada modul 3.1, yaitu kami wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah kami. Kebetulan kan pimpinan kami ini adalah Bapak, jadi kami akan mewawancarai tentang dilema etika dan juga bujukan moral yang memang sering kita hadapi di sekolahan kita ini. Seperti itu Pak ya, jadi modul kita kali ini adalah tentang dilema etika. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti yang akan kami tanyakan. Mungkin pertanyaan pertama dan kedua akan disampaikan oleh Pak Dian. Silakan Pak Dian. Terima kasih Bu Nina. Jadi kita mulai aja Pak ya, wawancaranya Pak ya. Jadi begini Pak, kami itu ingin tahu sih bagaimana Bapak itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita Pak, yang merupakan contoh dilema etika dan bujukan moral. Gitu. Bisa diceritakan Pak? Ya, contohnya misalnya ya di anak-anak kita nih di SMK 2 Kalianda, ini anak-anak kita selama ini ya sering terjadi melanggar suatu masalah ya, di antaranya yang disampaikan ini tadi Bu, yaitu apa itu tadi? Kunjungan industri. Kunjungan industri. Misalnya sekarang kan topik lagi angkat kan kunjungan industri. Iya Pak. Nah, kunjungan industri dari 419 anak ini memang ada beberapa siswa ya teman kita kumpulkan di ruangan di RPS, kita kumpulkan menyatakan orang tua benar-benar tidak mampu, tidak bisa mengikuti kegiatan kunjungan industri ini lantaran tidak punya biaya. Nah, tapi kita punya solusi ya, ada jalan keluarnya. Nanti kita akan usulkan di pihak travel karena kita tahun ini menggunakan travel Sapanatur ya. Dari biaya yang dikeluarkan anak-anak tersebut itu bisa nanti kita usulkan travel itu bisa kita angsur sampai beberapa bulan gitu. Siap. Nah, itu kira-kira solusi sehingga anak-anak ini bisa berangkat semuanya ya, kita semuanya ikut berangkat, semua juga pendamping anak-anaknya ikut mengikuti semua kegiatan kunjir sehingga dia nggak merasa tidak nggak minder lah gitu. Iya. Ini ada salah satu anak kalau nggak ikut itu pastilah minder, merasa ya dikucilkan segala macam, kegiatan ini nggak ngikut kan gitu kan, kasihan kan gitu. Ini baik kita ikutkan ya dengan perjanjian nanti atau kita akan kesepakatan dengan pihak travel. Itu kira-kira salah satu contoh yang ada di SMK Negeri 2 Kalianda. Siap. Jadi kegiatan kunjungan industri Pak ya. Ya. Bahwa kegiatan ini kan wajib Pak ya dari pusat Pak ya di wajib. SMK. Tapi ada beberapa anak kita yang tidak mampu sehingga kita buat keputusan untuk dibantu Pak ya. Ya, dengan kita travelnya. bisa bantu sehingga anak-anak ini bisa ikut berangkat semua. Siapa yang berikutnya Pak, dalam pengambilan keputusan itu Pak, gimana Pak prosedurnya Pak? Apakah Bapak memanggil dulu panitianya, suruh dipanggil data anak-anaknya gitu Pak ya? Siapa yang berapa anak yang tidak mampu gitu Pak ya? Ya, ini datanya kan sudah jelas nih dari wali kelas masing-masing. Iya Pak. Wali kelas sudah menyampaikan ada yang 1, ada yang 2, kita kumpulkan cukup lumayan banyak juga itu. Ya, dari itu setelah itu nanti kita panggil di akhir sebelum berangkat, kita panggil orang tuanya. Kita jelaskan, ini anak bapak bisa ikut dengan kesepakatan ini gini-gini, nanti kita temukanlah di ruangan berikut dengan sapanaturnya dan pihak travelnya, panitianya, biar bisa bertanggung jawab sampai akhir anak-anak ini benar-benar menyelesaikan administrasinya. Itu. Jadi dipanggil terus kita kumpulkan bersama, dibuat surat pernyataan Pak ya nanti. Iya, kita buatkan surat pernyataan.
kalau memang perlu itu ya surat pernyataan. Siap. Tapi kalau memang dari pihak travel nggak usah Pak pernyataan Pak, yang penting ini kita tanggung jawab bersama. Oke lah, kita nggak usah buatkan. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan berikutnya mungkin akan dilanjutkan dengan Bu Lisna, Krisna. silakan. Baik. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Terkait Misalnya, masalah yang tadi yang tadi terkait dengan masalah ini juga ya, kunjil. kunjir ya. Nah, kalau langkah-langkahnya ini ya, kita kan dari awal itu kan sudah membuat program, istilahnya menvisualisasikan kegiatan ini. Setelah itu kita data anak-anak termasuk sampai berapa pembayarannya, misalnya didata seperti itu ya. Sampai di akhir ketika ketemunya, sekelasnya cuma 1, cuma 2, itu nanti kan di akhir ketemu pasti. Artinya sudah berapa kali orang tua menghadap kan menyampaikan, termasuk terakhir kemarin itu kita kumpulkan, ya orang tua langsung menyampaikan, kami Pak terus terang nggak sanggup ya, karena bukannya kami nggak mendukung, karena kan begitu program ini, cuma ya kita nggak mampu, nggak bisa membayar untuk kegiatan sekarang ini kan gitu. Akhirnya kita kasih solusi tadi itu kan, kita kasih solusi, nanti kita berangkatkan anak-anak ini ya dengan sepakat nanti dengan pihak travel itu kita paling bisa bantu ya. Jadi itu tahapannya. Ya, tahapannya seperti itu hingga sampai anak itu ikut berangkat semua di tanggal 13 ini nanti. Baik. Pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada permasalahan yang tadi tentang kunjil? Ya, kunjir. komunikasi Pak ya, pasti ya. Iya, mestinya ya kita harus komunikasikan terus ya. Artinya tiap saat wali kelas komunikasi, sudah pasti itu kan, karena ujung tombak kan wali kelas yang tahu. Apalagi wali kelas sudah pernah datang ke rumahnya, melihat langsung keadaan orang tuanya. Memang orang tua yang langsung secara ini komunikasi ngomong, kadang buat WA atau telepon. Itu kan dari sana kita bisa simak, oh benar-benar ini tidak mampu, tidak punya. Nah, kalau kegiatan ini kunjil karena kita ini menggunakan pet travel, memang ya serba salah kita membantunya, ya bisa hanya meringankan di saat pembayaran aja, waktu paling yang tertunda untuk pembayaran. Nah gitu. Baik, kalau mungkin saya ini menyampaikan pertanyaan kepada Bapak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi yang sejenis lah, yang mirip-mirip seperti tadi. Ya memang ini Pak, kalau yang ini terutama di SMK 2 ini Pak ya, saya perhatikan itu ya di sini nih banyak kawan kan, kita mengambilkan putuskan yang contoh ya, mengambilkan keputusan dalam kenaikan kelas misalnya, contoh kan masuk ini ya, jalan naik kelas ya. Sementara yang bersangkutan tuh kadang-kadang kita lihat, waduh itu anak sini, anak ini, tapi kita tetap aja harus berpedoman pada aturan, karena sebelumnya kan memang mereka ini sudah tahu lah, sekian kali nggak masuk, sekian ini tugas-tugas nggak dikerjakan. Itu sedang dari wali kelas, dari BK, guru BK juga sudah menyampaikan, sekian kali nih aturannya nih, sampai sekian kali nggak masuk ya, nanti bisa-bisa tidak naik kelas. Mereka sebenarnya sudah tahu, sudah paham. Nah, kalau menghadapi hal seperti ini ya, kita paling bisa membantu ya, membantu anak ini, kita tetap naikkan, cuma jangan di sekolah ini lagi, suruh keluar, tapi dengan syarat ya naik kelas lah ya, itu untuk membantu anak-anak ini untuk selanjutnya kan gitu. Naik kelas bersyarat Pak jadi. Ya, jadi intinya naik kelas bersyarat. Tidak putus masa depannya. Tidak putus masa depannya mereka nih kan. Kadang kalau udah
misalnya nggak naik, Malu. malu, putus sekolah kan. putus jadi- sekolah, ujung-ujungnya kan nggak karuan anak-anak. Ya. Itu nanti ada pengantar ke sekolah yang akan dituju. Ada Pak, ada ini. Biasanya kita kan nanti melakukan surat Oh, surat pindah. pindah. Mana yang mau dituju Surat gitu. pindah yang dituju. Cuma biasanya anak-anak itu pasti pindahnya ke swasta. Biasanya begitu. Misalnya kalau mau ke negeri juga ya, kadang kawan-kawan di negeri itu dia telepon dulu kenapa anak ini Pindah. gitu, Oh, pindah. sebabnya. Pastilah sekolah negeri itu pasti udah tahu. Kalau nggak ada masalah yang berarti, pasti anaknya nggak bakal pindah. Gitu. Terima kasih. Mm-mm. Ya, tadi sudah ada pertanyaan dari Pak Agus ya. Nah, ingin saya tanyakan Pak, ketika Bapak mengambil keputusan pasti ada tantangannya ya Pak ya. Oh, luar biasa. Nah, ini yang ingin saya tanyakan adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ketika Bapak akan mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika seperti itu Pak. Tantangannya apa saja Pak? Ya, kalau tantangannya, ya Pak Ibu ya, untuk dalam pengambilan keputusan ini, ya apalagi keputusan ini yang lebih enak lagi kan karena keputusan ini kan kita bersama nanti Iya, rapat umum. rapat umum kan gitu. Mungkin gini, tantangannya nanti ya pas kebetulan anak yang kita tidak naik ini, terusan itu tetangga tah apa kenal lah. Yang dilema kan selalu dia, Pak tolong dulu lah, dibantulah biar naik nih. Cuma kayak kan gini, kita melihat aturan kenaikan kelas itu kan jelas sudah dan disosialisasikan sudah di kelas-kelas sudah. Anak-anak pun sudah tahu. Mereka bakalan nggak naik itu sudah pasti tahu. Sekian hari nggak masuk, tugas-tugas nggak ngerjakan pasti. Nah, tantangan kita nanti pasti, oh ini ternyata saudaranya ini kadang dari media, dari LSM segala macam gitu kan supaya oh ini dinaikkan seperti kita nggak bisa ya paling kita yang bantunya tadi itu kita bantu anak ini naik tapi dengan syarat jangan sekolah di SMK 2 lagi gitu. Oke Pak. Itu berarti termasuk ke dalam bujukan moral ya Pak ya. Ya. Benar lawan salah gitu. Karena itu salah ya jadi harus sesuai dengan kembali ke peraturan. Keperaturan. Selanjutnya Pak, ketika Bapak menghadapi permasalahan di kasus dilema etika ini kan bagaimana Bapak menyelesaikannya? Apakah menggunakan jadwal tertentu atau langsung diselesaikan di tempat Pak? Oh yang anak ini Misalnya bukan hanya kasus-kasus itu saja, kasus yang lain gitu. Begitu ketemu masalah, apa Bapak langsung selesaikan di tempat atau memang Bapak menyelesaikannya dalam bentuk suatu prosedur dengan mengatur jadwal tertentu seperti Iya. itu Pak? ya kalau masalah gini kan gini paling kalau kita kan ada saya ini ada wakil Ibu BK juga ada kita selesaikan dulu di bawahnya itu andai kan tidak selesai nah nanti misalnya naik ke atas gitu ya jadi nanti jadwal akan kita panggil contoh nih kemarin ya ada anak sering nggak masuk anaknya sering nggak masuk sementara orang tuanya pingin anaknya sekolah nah anak ini juga pingin sekolah juga di sini tapi malas sekolahnya akhirnya apa kita buatkan surat pernyataan absen tersendiri nah kita jadwalkan nanti jadwal berikutnya misalnya anak ini masih kita buatkan jadwal berikutnya karena sepakatan tadi jadwal apa pemanggilan misalnya secara khusus lagi atau seperti apa gitu kan ya sehingga ya titik temunya kan ketemu sebenarnya anak ini maunya apa kalau sudah di akhir nanti ternyata anaknya memang tidak mau lagi sekolah di sini ya sudah kita paling sarankan ya cari sekolah mungkin yang pas untuknya. Ya Pak. Nah, selama Bapak mengambil keputusan kan pasti ada faktor-faktor ya Pak ya, faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan. Nah, faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan ini dalam kasus-kasus dilema etika ini apa saja Pak faktor-faktor? Ya, yang karena mempermudah? gini, misalnya kita sudah punya data kan sudah jelas ada data. Ya. Contohnya anak ini sudah datanya kan ada jelas di BK, apa absen udah ada absen udah sekian kali ini gampang aja memutuskannya kan gitu. Nih sekian kali nih kamu udah nggak sekolah, apalagi sudah ada perjanjian-perjanjian di BK sudah banyak,
orang tua sudah berapa kali dipanggil, bahkan guru BK bersama wali kelas memvisit ke rumahnya sudah berkali-kali, itu mah gampang aja ngambil keputusan seperti itu. Ya, karena kita lihat aturan aja. Sudah ada datanya dia. Ya, berarti faktor Tidak yang ada, dilakukan iya. sesuai data Nggak ucuk-ucuk kita langsung putuskan itu, kita nggak ada dasarnya udah banyak dari data-datanya, dari data-data yang mendukung ya Pak ya, dari Iya. wali kelas, BK. Nah, itu makanya kita sampaikan ke guru, wali kelas, ke BK, arsip-arsip surat pemanggilan, surat pernyataan segala macam itu jangan sampai hilang, disimpan serapi mungkin. Iya, ya Pak. Di pertanyaan terakhir nih Pak ya, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik ketika Bapak mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi adakah pembelajaran yang Bapak petik? Atau buat kami gitu, Pak. Buat kami. belajar. Jadi kalau kita mau Jangan mengambil buat kami. keputusan untuk dilema etika ini harus seperti apa Ya, gitu Pak? yang jelas harus banyak dipertimbangkan ya, terutama misalnya memutuskan seperti anak sekolah atau kawan kita sendiri, Ya. itu harus banyak pertimbangkan ya. Pertimbangkan contohnya anak, kita putuskan anak ini ya, misalnya nih, contoh nih kelas 12 nih lah ya, kelas 12 sekarang kelas 12 ternyata masih ada anaknya sering nggak masuk. Nah, di pilihan pihak ada yang menyatakan harus anaknya dikeluarkan, kan itu harus dikeluarkan anak ini macam. Nah, kita kan perlu ada pertimbangan masa depan anak ini loh. Nah, sekarang mau pindah kemana? Siapa yang menerima? Jelas kalau sudah dikeluarkan dari sini, anak ini jelas putus sekolah, nggak mau sekolah lagi. Kasihan dia sekolah dari TK, SD, SMP, tinggal menunggu hasil aja akhir. Kalau misalnya kita tiba-tiba ngambil keputusan, oh anaknya suruh dikeluarkan aja, kan kasihan. Ya. Masa depan anak-anaknya terutama gitu ya. Itu dari Ya. saya. Terima kasih sekali kasih, Pak Pak. ya. Ya. Sangat bermanfaat sekali ya untuk kita calon guru penggerak ini belajar menjadi pemimpin yang bijaksana Ya, seperti Bapak. sama-sama. Semoga kita semua bisa sebijak Bapak ya. Amin. Sangat manfaatnya sangat luar biasa. Berarti kalau kita punya masalah, terutama di kasus-kasus dilema etika itu Pak, yang paling pertama itu kita harus mempertimbangkan sisi baik dan buruknya ya. Jadi kita juga harus menyelesaikan sesuai dengan prosedur dan juga harus kerjasama dengan pihak-pihak lain ya, agar tidak terjadinya satu kepincangan pro dan kontra, sehingga kita semua bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ya, terima kasih Bapak Ya, sudah sama-sama Bu. menyempatkan waktu ya, memberikan untuk waktu, kita. menyempatkan waktu untuk kita untuk wawancara pada tugas kami di demonstrasi kontekstual modul 3.1. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Terima kasih. Terima Iya. kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Pak, kami mengganggu waktu Bapak istirahat. Baik, di sini kami berempat, CGPA 6 dari Lombok Selatan, instansi kita kan dari sini ya Pak ya, asal sekolah kita dari SMK Negeri 2 Kalianda. Nama saya Nina Mulyani, sebelah saya Agus Burkon. Saya Lisna Kurnia. Dian Irawan. Ya, di sini kami mendapat tugas di CGPA 6 ini pada modul 3.1, yaitu kami wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah kami. Kebetulan kan pimpinan kami ini adalah Bapak, jadi kami akan mewawancarai tentang dilema etika dan juga bujukan moral yang memang sering kita hadapi di sekolahan kita ini. Seperti itu Pak ya, jadi modul kita kali ini adalah tentang dilema etika. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti yang akan kami tanyakan. Mungkin pertanyaan pertama dan kedua akan disampaikan oleh Pak Dian. Silakan Pak Dian. Terima kasih Bu Nina. Jadi kita mulai aja Pak ya, wawancaranya Pak ya. Jadi begini Pak, kami itu ingin tahu sih bagaimana Bapak itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita Pak, yang merupakan contoh dilema etika dan bujukan moral. Gitu. Bisa diceritakan Pak? Ya, contohnya misalnya ya di anak-anak kita nih di SMK 2 Kalianda
ini anak-anak kita selama ini ya sering terjadi melanggar suatu masalah ya, diantaranya yang disampaikan ini tadi Bu, yaitu apa itu tadi, Kunjungan industri. kunjungan industri. Masalahnya sekarang kan topik lagi angkat kan kunjungan industri. Iya Pak. Nah, kunjungan industri dari 419 anak ini memang ada beberapa siswa ya, kemarin kita kumpulkan di ruangan di RPS, kita kumpulkan menyatakan orang tua benar-benar tidak mampu, tidak bisa mengikuti kegiatan kunjungan industri ini lantaran tidak punya biaya. Nah, tapi kita punya solusi ya, ada jalan keluarnya. Nanti kita akan usulkan di pihak travel karena kita tahun ini menggunakan travel Sapana Tour ya. Dari biaya yang dikeluarkan anak-anak tersebut itu bisa nanti kita usulkan travel itu bisa kita angsur sampai beberapa bulan gitu. Siap. Nah, itu kira-kira solusi sehingga anak-anak ini bisa berangkat semuanya ya, kita semuanya ikut berangkat, semua juga pendamping anak-anak ikut mengikuti semua kegiatan kunjir, sehingga dia nggak merasa tidak nggak minder lah gitu. Iya. Ini ada salah satu anak kalau nggak ikut itu pastilah minder, merasa ya dikucilkan segala macam, oh kegiatan ini nggak ngikut kan gitu kan, kasihan kan gitu. Ini baik kita ikutkan ya dengan perjanjian nanti atau kita akan kesepakatan dengan pihak travel. Itu kira-kira salah satu contoh yang ada di SMK Negeri 2 Kalianda. Siap. Jadi kegiatan kunjungan industri Pak ya. Ya. Bahwa kegiatan ini kan wajib Pak ya dari pusat Pak ya di wajib. SMK. Tapi ada beberapa anak kita yang tidak mampu sehingga kita buat keputusan untuk dibantu Pak ya. Ya, dengan kita travelnya. bisa bantu sehingga anak-anak ini bisa ikut berangkat semua. Siap Pak. Yang berikutnya Pak, dalam pengambilan keputusan itu Pak, gimana Pak prosedurnya Pak? Apakah Bapak memanggil dulu panitianya, suruh dipanggil di data anak-anaknya gitu Pak ya? Siapa yang berapa anak yang tidak mampu gitu Pak ya? Ya, ini datanya kan sudah jelas nih dari wali kelas masing-masing. Iya Pak. Wali kelas sudah menyampaikan, ada yang 1, ada yang 2, kita kumpulkan cukup lumayan banyak juga itu. Ya, dari itu setelah itu nanti kita panggil di akhir sebelum berangkat, kita panggil orang tuanya. Kita jelaskan, ini anak bapak bisa ikut dengan kesepakatan ini gini-gini, nanti kita temukanlah di ruangan berikut dengan Sapana Tournya dan pihak travelnya, panitianya, biar bisa bertanggung jawab sampai akhir anak-anak ini benar-benar menyelesaikan administrasinya. Gitu. Jadi dipanggil terus kita kumpulkan bersama, dibuat surat pernyataan Pak ya nanti. Iya, kita buatkan surat pernyataan. Kalau memang perlu itu ya surat pernyataan. Siap. Tapi kalau memang dari pihak travel nggak usah buat pernyataan Pak, yang penting ini kita tanggung jawab bersama. Oke lah, kita nggak usah buatkan. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan berikutnya mungkin akan dilanjutkan dengan Bu Lisna, Lisna. silakan. Baik. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Misalnya, Terkait masalah yang tadi yang tadi terkait dengan masalah ini juga ya, kunjir. kunjir ya. Nah, kalau langkah-langkahnya ini ya, kita kan dari awal itu kan sudah membuat program, istilahnya mensosialisasikan kegiatan ini. Setelah itu kita data anak-anak termasuk sampai berapa pembayarannya, misalnya di data seperti itu ya. Sampai di akhir ketika ketemunya, sekelasnya cuma 1, cuma 2, itu nanti kan di akhir ketemu pasti. Artinya sudah berapa kali orang tua menghadap kan menyampaikan, termasuk terakhir kemarin itu kita kumpulkan, ya orang tua langsung menyampaikan, kami Pak terus terang nggak sanggup ya, karena bukannya kami nggak mendukung, katanya kan begitu program ini, cuma ya kita nggak mampu, nggak bisa membayar untuk kegiatan sekarang ini
kan gitu. Akhirnya kita kasih solusi tadi itu kan, kita kasih solusi, nanti kita berangkatkan anak-anak ini ya dengan sepakat nanti dengan air trapper gitu. Itu kita paling bisa bantu ya. Jadi itu tahapannya. Ya, tahapannya seperti itu hingga sampai anak itu ikut berangkat semua di tanggal 13 ini nanti. Baik. Pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada permasalahan yang tadi tentang kunjir? Nah, kunjir. Komunikasi Pak ya pasti ya. Iya, mestinya ya kita harus komunikasikan terus ya. Artinya tiap saat wali kelas komunikasi sudah pasti itu kan, karena ujung tombak kan wali kelas yang tahu, apalagi wali kelas sudah pernah datang ke rumahnya, melihat langsung keadaan orang tuanya. Memang orang tua yang langsung secara ini komunikasi ngomong, kadang buat WA atau telepon. Itu kan dari sana kita bisa simak, oh benar-benar ini tidak mampu, tidak punya. Nah, kalau kegiatan ini kunjir karena kita ini menggunakan pet travel, memang ya serba salah kita membantunya, ya bisa hanya meringankan di saat pembayaran aja, waktu paling yang tertunda untuk pembayaran. Nah gitu. Ya. Baik, kalau mungkin saya ini menyampaikan pertanyaan kepada Bapak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi yang sejenis lah, yang mirip-mirip seperti tadi. Ya memang ini Pak, kalau yang ini terutama di SMK 2 ini Pak ya, saya perhatikan itu ya di sini nih banyak kawan kan, kita mengambilkan putuskan yang contoh ya, mengambilkan keputusan dalam kenaikan kelas misalnya, contoh kan masuk ini ya, jalan naikkan kelas ya. Sementara yang bersangkutan tuh kadang-kadang kita lihat, waduh itu anak sini, anak ini, tapi kita tetap aja harus berpedoman pada aturan, karena sebelumnya kan memang mereka ini sudah tahu lah, sekian kali nggak masuk, sekian ini tugas-tugas nggak dikerjakan. Itu sedang dari wali kelas, dari BK, guru BK juga sudah menyampaikan sekian kali nih aturannya nih, sampai sekian kali. Perkenalkan, nama saya Nina Mulyani. Saya calon guru penggerak angkatan 6. Instansi saya adalah SMK Negeri 2 Kandangan. Dan rekan saya, Nama saya Dian Irawan. Perkenalkan, nama saya Agus Lupa. di sini kami akan mewawancarai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kalianda, Bapak Dr. Agus Sudirman. Baik, di sini Bapak, mohon maaf ini mengganggu waktu istirahatnya. Jadi kami di sini ada tugas di demokrasi kontekstual pada modul 3.1, yaitu kami mewawancarai beberapa pimpinan atau kepala sekolah terkait dengan kasus-kasus dilema etika dan rujukan. Mohon maklumnya ya Pak. Mungkin pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Pak Dian. Silakan Pak Dian. Mohon izin ya Pak. Ini jadi kasus itu tadi itu menanyakan bagaimanakah Bapak itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan hubungan dilema etika. Misalkan misalnya ada laporan dari bawah, atau Bapak ngecek setiap minggu atau setiap hari, dan pasti kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Ya baik, Pak Dian, teman Pak Agus dan seluruh pimpinan, tentang persinggungan masalah etika di sini, ya perlu mungkin Bapak ketahui, saya nggak sampai di sekolah jam 6.15, sudah sampai di sekolah keliling. Kemudian setelah masuk jam 7.20 saya keliling lagi, lihat dulu permasalahan-permasalahan. Kemudian saya ke BK menanyakan apa problem-problem permasalahan yang terjadi kemarin dari pagi sampai sore. Itu saya sampaikan. Kemudian dari apa yang disampaikan BK itu saya dapat mengidentifikasi contohnya ya kasus anak kami kemarin itu. Dan
Misalnya saya bisa mengidentifikasi, saya tugaskan wakil kepala sekolah dan wakil bidang humas untuk datang ke pengadilan agama, menanyakan kepastian masalah. Jadi di situ itu salah satu contoh kasus Pak ya. Akhirnya ya kami setelah dapat kami panggil anaknya, kami panggil pelakunya, kami panggil orang tuanya, akhirnya kami memutuskan anak tersebut kita pindahkan. Salah satu contoh. Kemudian bagi anak-anak yang terlambat, kita menugaskan guru piket keliling menanyakan catat. Pertama siswa yang tidak masuk, kedua guru yang tidak masuk. Akhirnya kalau siswa itu saya suruh tangani oleh DK, sementara guru ditangani oleh kepala sekolah. Berikutnya Pak, bagaimanakah Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus tadi yang ada kepentingan misalnya sama-sama benar, sama-sama mengambil metodika. Misal ada beberapa guru yang rumahnya udah Lampung misalnya jauh Pak ya, terus sampai di sini tuh ya sudah 7:30 kan, sudah terlambat 15 menit gitu. Kasusnya begitu Pak. Bagaimana Bapak mengambil keputusan? Pertama kita sosialisasi. Kemudian kedua saya sampaikan dalam sosialisasi jam 7:20 siapapun terlambat itu pagar saya kunci. Benar saya kunci. Satpam tidak saya bolehkan di sana, silakan. Akhirnya ya orang-orang terdekat saya, orang-orang ring satu saya seperti Bu Kopong, bendahara, beliau saya pernah terkurung di situ. Bu Umi pernah terkurung di luar. Ya tidak saya izinkan masuk. Nah itu pertama. Akhirnya dari sosialisasi kita sampaikan kita juga tidak bisa mengambil keputusan itu ujuk-ujuk. Ya. Nah, contoh, saya contohkan juga ke kawan-kawan saya dulu kan hampir 10 tahun pembina OSIS di sini Pak. Saya dulu terkenal guru killer sini Pak. Jadi saya setiap tahun dapat predikat guru killer di sini. Tetapi walaupun saya guru killer, tapi saya tidak pernah mengambil keputusan memotong rambut anak ujuk-ujuk. Begitu ketemu anak rambut panjang langsung saya potong. Besok minggu depan, Senin depan saya mengambil memotong. Senin ini sudah saya sampaikan waktu upacara. Begitu upacara selesai, saya tunggu dengan bubar dulu, saya sampaikan minggu depan Pak Inderman mau memotong rambut. Nah, siapa ada waktu satu. Saya mungkin paling keras, tetapi belum pernah anak yang melawan saya. Nah, jadi ke guru juga saya sampaikan, Ibu Bapak kalau nanti terlambat, karena kita di sini ada penanda tangan Bu Nina mungkin termasuk salah satu fakta integritas. Bu Nina tertangan kan? Nah, jadi kita ada fakta integritas yang ditandatangani oleh guru di atas materai. Nah dari fakta integritas itu mereka sudah tahu apa hak dan kewajiban mereka, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah tentang tadi Pak, ya bisa guru Bandar Lampung itu memang ada salah satu guru yang sering terlambat, tapi insya Allah sekarang tidak pernah lagi terlambat. Kayak gitu. Kalau dulu zaman Pak Arwinto, begitu kan terlambat juga, cukup sudah nanti jam sekian hilang. Dengan saya enggak, alhamdulillah sekarang berubah. Nah, tapi itu tadi Pak ya, katakan kedua. Nah ini Bapak calon kepala sekolah, kita akan bisa mengambil tindakan. Bapak bisa misalnya dapat di SMK 2. Kalau Bapak mulai dari guru sering nggak masuk, guru-guru tidak akan menghargai Bapak. Bapak ngomong, kalau di sini Pak, saya dulu satu guru jam 7.10, jam 6:10, 6:15 saya sampai di sini Pak. Berdiri di situ. Pulang saya sebelum bel jam 2.45 dulu saya baru keluar. Di belakang tuh hanya dua saya dengan Bu Masrur. Begitu saya mengambil tindakan di sini, guru nggak ada yang ngomong. Oh Bapak dulu juga pemalas, nggak ada guru yang ngomong. Nah, jadi kalau ada kayak sekarang Bapak guru penggerak itu kan calon kepala sekolah. Nah, dari sinilah dari sekarang Bapak memperlihatkan. Karena walaupun nanti Bapak mungkin di tempat lain
guru di sini mungkin ada kenal dengan sana, bagaimana di situ. Dulu dia di SMK 2 dulu juga malas, itu pasti loh. Nah itu jadi kita membedakan. Alhamdulillah ada perubahan. Jadi tapi sosialisasi dulu, Pak. Jangan ujuk-ujuk saja. Setiap pengambilan keputusan rapatkan dengan tim manajemen. Tim manajemen kan kita ada wakil ketua, kemudian kadul rapat. Mudah-mudahan itu akan berjalan dengan baik. Jadi apa misalnya itu dirapatkan dulu, kemudian disosialisasikan baru diterapkan gitu. Iya, Pak. Jadi nggak kaget gitu. Nggak kaget. Jadi ada interval waktu, Pak. Kita sosialisasikan Bapak Ibu. Nanti kalau yang terlambat itu akan saya kunci. Satpam tidak ada di sana. Ibu akan saya foto. Saya foto, Pak. Bu Kokom itu pernah kena foto saya itu, Pak. Tapi nggak sempat saya masukkan ke sosial media. Kalau di SMK Candi Purus juga saya gitu. Itu kita kadang-kadang ancaman aja, Pak. Tidak perlu kita juga nggak mau mempermalukan orang, Pak. Itu teman kita juga. Cuma kita foto ada saya masukkan. Itu hanya ya tekanan aja, satu nggak boleh juga. Nah, tapi dari itu mereka takut, Pak. Datang kembali ya. Akhirnya pagi datang. Ya, contoh ada di sinilah dari Pangkal dari Bandar Lampung itu dulu dengan Pak Roni itu ya. Makanya waktu itu Pak Binto nanya, saya itu masih seperti itu, tidak ada perubahan. Ya silakan. Mungkin masuk ke pertanyaan yang ketiga Pak ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Tadi sudah dijawab ya sama Bapak. Kita lanjut ke yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan seperti kasus-kasus di dunia tadi. Yang menurut Bapak pengambilan keputusan itu yang efektif itu seperti apa Pak? Baik, pertanyaan yang keempat ini Ibu ya, langkah-langkah yang efektif adalah salah satunya melalui sosialisasi. Sosialisasi kita sampaikan ke anak-anak. Ini contoh saya, Bu. Anak bagi yang tidak membayar uang kewajiban kamu nanti semesteran saya kumpulkan di dalam aula. Mereka ketakutan, Pak. Jadi mereka pada bayar. Nah itu salah satu. Karena kita di sini banyak guru honorer pada adalah guru PNS-nya, Pak. Kalau di STM mungkin banyak PNS-nya. Sama. Itu. Kemudian untuk keputusan ke anak-anak itu, anak Budina juga ada di sini. Kita juga langkah-langkah yang harus kita ambil kalau mengeluarkan anak. Ini mengeluarkan anak, Pak. Pertama saya sudah sampaikan ke BK, administrasi harus lengkap. Panggilan 1, panggilan 2, panggilan 3. Apakah orang tua siswa sudah dipanggil? Ya. Berapa kali panggilan? Sudah 3 kali. Apakah anak ini sudah dinasehati? Kalau anak sudah nasehati, orang tua sudah dipanggil, masih juga tidak berubah, itu boleh kita ambil keputusan. Tetapi keputusan saya juga tidak mengambil keputusan secara sepihak. Saya panggil setidak-tidaknya wakil kurikulum, wakil kesiswaan sekurang-kurangnya. Nah, kalau saya seluruhnya wakil keputusan bersama. Jadi kita di dalam keputusan tidak disalahkan. Jadi itu nanti calon kepala sekolah. Jadi bagaimana Bapak bisa pertama yang perlu diperhatikan Bapak sebagai calon kepala sekolah, bagaimana mengkompakkan, mensolidkan tim manajemen. Tim manajemen itu terdiri seluruh wakil dan seluruh kajur. Kalau oke lah, mungkin kajur itu ada yang tidak datang karena nggak ada jam waktu itu. Setidak-tidak wakil gitu. Ini bagaimana? Ini sudah kita panggil juga BK. Oh ini kita pandangan dari seluruh wakil yang kita putuskan. Nah, itu tadi jadi pengambilan keputusan Bu Nina tidak boleh mengambil keputusan dalam keadaan emosi. Bapak Ibu ingin ambil
mereka ke anak kita selalu mensosialisasikan. Waktu nanti kalau seandainya ibu jadi kepala sekolah bapak ibu, bagaimanapun di awal tahun itu kan sudah anak menandatangani apa yang harus mereka lakukan. Kemudian kalau bisa ya mungkin tata tertib itu juga disampaikan. Namanya siswa seperti ini kelas berapa? 10? 12. Kalau kelas 12 ya mungkin sudah agak mulai tenang lagi kan. Nah gejolaknya kan kelas 11 itu kan, kelas 10, 11 itu gejolak. Nah disinilah kita ya, kalau pandangan guru dengan pandangan kepala sekolah beda loh. Itu yang perlu kita tahu. Dalam rapat guru pasti mengatakan Pak tinggalkan. Tapi kan keputusan kepala sekolah nggak pandangan nggak, itu kan banyak, kita harus pertimbangan banyak yang harus kita pertimbangkan. Kalau guru ya itu aja udah tidak usah dinaikkan. Nah kita kepala sekolah nggak kayak gitu. Makanya kadang-kala ada kayak Pak Arbito tanya guru gitu. Ya kan karena kepuasan itu bukan karena itu ya, karena Pak Arbito kan banyak pertimbangan gitu ya, sebagai kepala sekolah. Jadi tidak harus kita mengikuti keinginan guru semua. Guru ya putuskan ya. Namanya kita di sekolah Pak. Sekolah ini mendidik. Ya kita didik lah. Nah, ya semuanya kalau anak nakal kita keluarkan, bikin nakal kita keluarkan, gimana fungsi mendidik kita lagi? Gitu. Jadi kita mendidik. Ya cuma kenapa kita mengatakan, saya melihat loh. Guru itu kenapa kita? Karena saya mencoba. Kan ada guru, kamu bodoh. Karena tidak pernah melakukan pendekatan kepada anak itu. Semakin anak yang lambat itu semakin dijauhi oleh gurunya. Ya. Coba dilakukan pendekatan. Kenapa ini dia nggak bisa mengerjakan ini? Kenapa dia bermasalah kayak begini? Makanya di sini sebelum pengambilan kedua dulu BK itu mungkin Bu Nina karena ada wali kelas di sini. Itu BK itu dengan wali kelas selalu saya suruh kompisit dulu. Kompisit, lihat keadaan rumahnya, bagaimana ekonominya, bagaimana di rumahnya. Oh Pak, anak ini broken home. Ini ya banyak pada umumnya anak-anak yang nakal di sini Pak. Setelah kita visit ke rumahnya, ternyata itu tadi broken home. Nah itulah makanya kita perlu ya berpikir komprehensif di situ. Nggak harus laporan dari BK dari kelas Pak ini keluarkan ya, kalau kita keluarkan habis dan juga fungsi mendidik kita nggak jalan. Jadi memang pemikiran kepala sekolah berbeda dengan pemikiran guru, sudah pasti. Dan ke seluruhnya dapat kita. Kalau guru kan udah tinggalin kan itu. Kita kan juga, saya juga pernah jadi guru dulu. Begitu saya jadi kepala sekolah Pak Agus, oh begini. Nah ini Pak, Bapak mungkin kan selama mengambil keputusan ini ya, ada tantangan ya Pak ya, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangan-tantangan apa saja Pak? Pasti kan Pak ada aja tantangannya namanya kita mengambil keputusan itu. Ada pro dan kontra. Tantangan kalau saya Bu adalah batin saya sendiri. Kadang-kala anak itu memang harus keluar dulu, tapi habis itu batin saya bergejolak. Terus dia kalau memang permasalahan-permasalahan itu pasti kalau kita mengambil keputusan itu pasti ada pro kontranya. Nah, kan contoh aja tim yang baru keluar dari sini tadi kan masih ada orang berjalan begini kan. Nah ini namanya kita di sini tadi saya 115-120 kepala di sini masing-masing pikirannya berbeda. Nah tantangan-tantangan itu pertama kalau saya adalah batin saya sendiri. Kalau anak itu saya keluarkan itu kadang-kala bisa 2 hari itu saya dalam pemikiran saya itu kalau saya. Kemudian permasalahan-permasalahan, tantangan-tantangan itu ya apapun keputusan yang kita ambil itu pasti ada baik ada
tidak terlalu. Tetapi karena kita berusaha mengambil keputusan yang efeknya paling sedikit. Saya kan tidak semua surat yang masuk mengeluarkan anak itu, karena anak keluar mengundurkan diri pindah, ini saya panggil dulu mereka. Ini kenapa pindah, ini apa masalahnya? Oh ini benar-benar permintaan orang tua. Ini begini Pak, ini begini. Kalau mereka karena apa, sudah ke rumahnya, sudah ada suratnya. Nah, dalam menaikkan juga gitu nanti. Mungkin Bapak, Anda anak yang tidak naik. Nah itu kan boleh tambah. Ada anak yang tidak naik dalam rapat kenaikan kelas. Nah, tidak naik itu apa faktornya? Oh Pak, dia apanya lebih 24. Nah ini perlu kita tanya guru BK-nya. Apa kerja ibu selama ini? Kok bisa sampai 24? Kan gitu. Belum banyak. Tapi kalau kita jalani itu, saya sarankan Pak Agus, Pak Lian, walaupun beliau ini ketiga kemungkinan nanti banyak kepala sekolah. Mulailah dari sekolah kecil di pinggiran Pak. Belajar. Saya belajar nanti di Neneng itu. Masuk ke Candi Puro, di situ banyak. Di Candi Puro itu belajar saya enaknya karena apa? Mayoritas guru Jawa. Bahkan yang mengajar bahasa Lampung pun orang Jawa. Nah, banyak saya belajar pendekatan. Makanya Pak, saya pindah dari Candi Puro itu dilepas dengan tangis Pak. Nah, mahasiswa dari belakang, dari kantor baris kiri kanan pada nangis semua ya. Karena itu tadi saya mencoba aja. Nah, setelah kita masuk sekolah besar, saya dimasukkan ke sini, saya bisa mengambil tindakan-tindakan, pertama kehadiran guru, karena tadi Pak, saya dulunya guru ya, saya nggak mungkin saya mengatakan saya paling disiplin juga, tapi saya mencoba dulu. Saya waktu itu masih tinggal di Bandar Lampung, Pak, nggak pernah terlambat. Paling lambat 6:30 saya sudah nyampe sini. Nah, itu. Jadi problem dan pemecahan masalah. Silakan kalau ada. Adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tadi, yang membantu atau yang mempermudah untuk Bapak ambil? Ya, kalau faktor-faktor yang permudah membantu pertama adalah tim manajemen. Tim manajemen itu sangat membantu. Kita minta, misalnya Bapak tim manajemen saya nih, 3 orang. Ada anak atau guru yang bermasalah. Sini juga banyak ada guru yang bermasalah, itu saya panggil. Pak Agus, gimana pandangan Pak Agus? Ini tentang masalah ini. Kemudian Pak Dian minta pula ke Polina. Nah dari pandangan-pandangan itulah memang setiap masukan itu pasti berbeda. Di sana kan kita bisa menyaringnya Pak Merah. Kalau ada guru bermasalah, guru senior dengan ini, masa panggil buatkan pertimbangan. Kalau saya, pertama kalau saya sendiri bukan nggak berani manggil, karena ya selama ini ya hubungan baik dia dengan istri saya, dengan anak-anak saya. Nah, memang agak keberatan saya manggil. Keberatannya gitu Pak. Nah tetapi begitu saya panggil di manajemen berpandangan ya akhirnya selesaikan. Itu memang ada kemudahan. Kemudian sebelum kita menyambut, kita orang beragama Pak, kita bersiap dulu. Kalau keputusan yang sangat
berat Pak. Tapi selama ini keputusan-keputusan kita di sekolah masalah guru kan nggak ada. Contoh Pak, ada yang paling berat kasus di Candipuro Pak. Bahkan dinas tahu kasus ini dengan istri orang itu saya selesaikan, bisa tuntas sama saya yang di suami ini nggak melapor, yang ini bisa aman sampai sekarang. Jadi solusi Pak. Nah itu tadi, tetapi ya tadi kalau itu saya benar-benar minta petunjuk memutuskan. Tapi kalau yang sini ya gimana juga saya, ya orang-orang yang bisa kita memberikan masukan Pak. Jadi itu mungkin yang mudah-mudahan membantu. Sebab kalau kita mengambil keputusan sendiri pasti salah Pak. Saya yakin 90% salah Pak. Tapi kalau kita berminat gimana? Berminat Pak Agus, Pak Dian. Nah itu pasti. Jadi ya, misal kalau hal-hal yang sepele yang sendiri tidak. Kalau hal-hal yang berat. Karena ini Pak, dalam pengambilan keputusan itu apakah Bapak dalam menyelesaikan masalah itu ya tadi, apakah langsung diselesaikan secara langsung ataukah memang ada jadwal untuk menyelesaikannya? Kadang-kadang ya ada masalah kalau gurunya datang langsung aja saya panggil. Kadang-kadang ada melalui surat. Kalau gurunya kira-kira masalah tidak terlalu berat, itu langsung saya panggil. Kemudian kalau masalahnya kira-kira berat, saya kumpulkan dulu di mana-mana, nanti kita kasih surat. Jadi lihat kadarnya juga, tingkat permasalahan, tingkat kesalahan, tingkat permasalahan. Kalau hal-hal yang masalah kehadiran, ya itu kalau sudah berada, ya jangankan itu guru-guru saya, wakil saya panggil gimana ya. Jadi yang penting kita itu dengan niat yang tulus saja, jangan ada niat untuk menjatuhkan kawan, jangan ada niat untuk menjatuhkan orang lain, jangan ada niat untuk mempermalukan umat. Kita panggil ya untuk kebaikan bersama, kebaikan bersama kita sama-sama kebaikan. Nah kalau ya kan Ibu pernah melihat saya share kan yang nggak masuk saya foto itu kan sebelumnya kan sudah saya sampaikan gimana mau saya foto, guru nggak masuk saya foto Pak, saya foto kelasnya, saya foto di depan nama di kelasnya. Saya masukin di WA Pak, akhirnya mereka ya kan malu juga. Nah, tapi itu udah kita ujuk-ujuk juga Pak, kita sampaikan. Ada gimana nanti kalau nggak datang, selalu ya kalau nggak ada kabar, kalau beberapa kali sering-sering ya kita foto, kadang-kadang kita komen, kadang-kadang nggak kita komen. Itu Pak, tapi ini kan untuk tugas. Kalau sudah menjadi itu, Bapak saya yakin punya kiat-kiat tersendiri nantinya. Setiap kita itu mempunyai kiat masing-masing lah. Ada kayak begini, ada kayak begitu. Kayak di kalau saya di Candipuro dulu. Saya di Candipuro itu menempatkan diri, saya nggak ada sebagai pimpinan, sebagai kawan aja di luar, bercanda aja. Nah giliran sekarang Pak Saryanto nggak pernah keluar ruangan, mereka juga akhirnya canggung juga. Ya dengan Pak Saryanto kan nggak enak kan. Akhirnya sering diskor mereka Bu. Pak kami lagi di taman nih Pak, kangen katanya. Sering lagi duduk situ, mereka video call kan. Wah, nah Pak Saryanto ya beliau orang agama, nggak mungkin kayak saya lah kan. Kalau dia masing-masing kita kan, nah, cuma gitu Pak ya. Kalau nanti kan jangan terlalu tegang kayak gitu juga kan gitu.
Ya, sekali-sekali bercanda. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Dari semua kasus-kasus yang sudah Bapak pecahkan gitu kan. Nah, ada pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman-pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan, kira-kira pembelajaran berbagi. Ya, itu tadi Bapak Ibu. Pertama, setiap kegiatan itu harus disosialisasikan. Contoh Pak Agus, waktu saya masih guru Pak, saya masih guru, setiap awal semester Pak saya selalu menyampaikan, nah kita punya buat komitmen. Saya setiap semester Pak, awal semester komitmennya pertama masalah kehadiran, kedatangan Pak. Kalau Bapak sudah duduk di sini, siapapun yang datang terlambat tidak Bapak izinkan. Setuju? Setuju. Kemudian kalau ada sampah, masalah di dulu pakaian, kemudian masalah kebersihan, saya pernah loh Pak Agus, tetapi anak nggak pernah Anda merasa gitu. Kalau saya masuk itu kelas itu bersih Pak. Salah mungkin anak-anak ini entah bagaimana, ada tisu di bawah kolong meja, di bawah meja. Tisu itu udah penuh dengan ingus Pak. Saya suruh ambil 40 orang, ambil ke 40-nya dengan mulut Pak. Kapok Pak. Tetapi itu saya sosialisasikan Pak. Tidak ada yang. Nah, segala sesuatu itu jangan mengambil keputusan secara ujuk-ujuk. Ambil keputusan itu disosialisasikan terus. Nah, kemudian dengan rekan-rekan guru jangan terlalu tegang lah, santai ya, sekali marah boleh, tapi nggak marah terus bercanda juga. Nah, jadi mudah-mudahan jadi banyak hal itu kadang-kadang hal sepele. Contoh ibu hal sepele bawa makan siang itu hal sepele. Saya ditinggal Pak Ijo ada 3 faksi di situ Pak. 3 faksi, 3 kelompok. Itu yang saya pecahkan dengan makan siang. Hanya ngasih situ ada yang masak, saya kasih 700.000. Masaknya silakan, sambal kasih, telur, goreng, sayur asam makan kita. Akhirnya ketiga kelompok tuh meluput. Kemudian Pak juga pengalaman nantinya kalau jadi pagi-pagi itu Pak, Bapak bisa bawa goreng agak seperti taruh aja. Guru itu nggak banyak Bapak bukan. Kita kan guru juga. Bapak dikasih gorengan kita senang ya. Goreng. Jaga perhatian para sekolah. Perhatian para sekolah. Tapi luar biasa loh Bapak, ini perhatian luar biasa. Dari mulai saya tes Bapak nanya, gimana persiapan Bapak sama Ibu? Benar-benar saya sangat terharu loh Pak. Mau tes, berangkat tes, hasil tes itu bertanya. Padahal Bapak itu posisi bukan kepala sekolah saya Pak ya, di Candipuro ya, apa di Candipuro ya Pak. Tapi perhatiannya luar biasa gitu. Saya sampai terharu ya Allah Pak. Kalau di Candipuro itu bagus. Mereka tuh kan tes di sini. Saya kasih ongkos semua. Ada tes di Waikanan saya kasih ongkos loh. Ketiga kan di Waikanan saya kasih ongkos. Sampai mereka nangis loh. Memang nggak seberapa loh Pak. Ciri tetangga. Tetapi perhatian dari pimpinan itu loh Pak. Seperti telepon ditanya aja terharu loh rasanya. Karena sering saya tanya gimana. Nah itu perhatian itu Pak. Gimana ya hal yang kecil. Tetapi kita kan pernah guru juga lah. Kalau kita ngerti nanti juga kayak gitu. Nah, mudah-mudahan saya doakan jadi karena beberapa tahun yang akan datang itu banyak kepala sekolah yang kecil. Saya bulan Juni 2024 kecil. Di Bandar Lampung itu berapa orang? Kemudian yang lama-lama kayak Pak Marzuki itu kan 12 tahun. Enggak berapa banyak. Bu Rina kan juga enggak berapa. Nah, Pak Man juga ada berapa lagi. Itu tadi Pak, ke situ aja pertama. Ya, bagaimana kita pendekatan aja. Perhatian sekecil apapun kalau itu perhatian.
Ya ada di sini guru yang saya nggak ngira sampai nangis di pelukan saya sini bapak-bapak nangis. Ya, karena ya perhatian cuma sedikit. Tapi karena diperhatikan itu ditanya